Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novelati Purnama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Linux. Pertama, memori virtual. Sistem memori virtual Linux bertanggung jawab untuk mempertahankan ruang alamat yang dapat diakses oleh setiap proses. Sistem ini membuat halaman memori virtual sesuai permintaan dan mengelola pemuatan halaman tersebut dari disk serta menukarnya kembali ke disk jika diperlukan. Di Linux, manajer memori virtual mempertahankan dua pandangan terpisah dari ruang alamat proses sebagai satu set wilayah terpisah dan sebagai satu set halaman. Pandangan pertama adalah pandangan logis yang menjelaskan instruksi yang diterima sistem memori virtual tentang tata letak ruang alamat. Dalam pandangan ini, ruang alamat terdiri dari sejumlah wilayah yang tidak tumpang tindih, masing-masing mewakili subset halaman berurutan yang berkesinambungan dalam ruang alamat. Kernel juga mempertahankan pandangan kedua, yaitu pandangan fisik dari setiap ruang alamat. Pandangan ini disimpan dalam tabel halaman perangkat keras untuk proses tersebut. Entry tabel halaman mengidentifikasi lokasi tepat saat ini dari setiap halaman memori virtual, apakah berada di disk atau di memori fisik. Wilayah memori virtual. Linux mengimplementasikan beberapa jenis wilayah memori virtual. Salah satu properti yang mencirikan memori virtual adalah tempat penyimpanan pendukung wilayah tersebut, yang menjelaskan dari mana halaman wilayah itu berasal. Sebagian besar wilayah memori didukung oleh sebuah file atau tidak sama sekali. Wilayah yang didukung oleh file bertindak sebagai jendela atau viewport ke bagian dari file tersebut. Setiap kali proses mencoba mengakses halaman dalam wilayah itu, tabel halaman diisi dengan alamat halaman dalam patch cache kernel yang sesuai dengan offset dalam file tersebut. Wilayah virtual memori virtual juga didefinisikan berdasarkan reaksinya terhadap penulisan data. Pemetaan wilayah ke ruang alamat proses dapat berupa privat atau share. Jika proses menulis ke wilayah yang dipetakan secara privat, maka pagar mendeteksi bahwa kopian on write diperlukan agar perubahan tetap lokal pada proses tersebut. Masa hidup ruang alamat virtual. Kernel membuat ruang alamat virtual baru dalam dua situasi. Saat sebuah proses menjalankan program baru menggunakan pemanggilan sistem X dan saat proses baru dibuat oleh pemanggilan sistem fork. Kasus pertama relatif mudah. Saat program baru dijalankan, proses diberikan ruang alamat virtual baru yang kosong sepenuhnya. Kasus kedua, pembuatan proses baru dengan fork, melibatkan pembuatan salinan lengkap ruang alamat virtual proses yang sudah ada. Kernel menyalin deskriptor VM area struct dari proses induk, kemudian membuat set tabel halaman baru untuk proses anak. Tabel halaman induk disalin langsung ke proses anak dan perhitung referensi untuk setiap halaman yang terpakai ditingkatkan. Jadi setelah fork induk dan anak berbagi halaman fisik memori yang sama dalam ruang alamat mereka. Kasus khusus terjadi saat penyalinan mencapai wilayah memori virtual yang dipetakan secara privat. Halaman-halaman yang telah ditulis oleh proses induk dalam wilayah tersebut bersifat privat dan perubahan selanjutnya pada halaman oleh induk atau anak tidak boleh memperbarui halaman di ruang alamat proses lainnya. Swapping dan paging. Tugas penting sistem memori virtual adalah memindahkan halaman memori dari memori fisik ke disk saat memori fisik diperlukan. Sistem Unix awal melakukan pemindahan ini dengan swapping isi seluruh proses sekaligus. Namun, versi Unix modern lebih mengandalkan paging, pemindahan halaman memori virtual individual antara memori fisik dan disk. Sistem paging terbagi menjadi dua bagian. Pertama, algoritma kebijakan yang menentukan halaman mana yang harus ditulis ke media penyimpanan dan kapan waktu penulisannya. Kedua, mekanisme paging yang melaksanakan transfer dan membawa kembali halaman ke memori fisik saat dibutuhkan. Kebijakan paging Linux menggunakan versi modifikasi dari algoritma jam standar atau second chance seperti yang dijelaskan di bagian 10.4.5.2. Di Linux digunakan algoritma jam dengan beberapa putaran dan setiap halaman memiliki usia yang disesuaikan setiap kali jam berputar. Mekanisme paging mendukung paging ke perangkat dan partisi swap khusus maupun ke file biasa, walaupun swapping ke file jauh lebih lambat karena overhead sistem file. Blok dialokasikan dari perangkat swap berdasarkan bitmap blok yang digunakan, yang selalu disimpan dalam memori fisik.
Memori virtual kernel. Linux mengalokasikan untuk keperluan internalnya sebuah area konstan dalam ruang alamat virtual setiap proses yang tergantung pada arsitektur. Pertama, wilayah statis, yaitu berisi referensi tabel halaman ke setiap halaman fisik memori yang tersedia dalam sistem, sehingga terjadilah translasi sederhana dari alamat fisik ke alamat virtual saat kode kernel dijalankan. Inti kernel bersama semua halaman yang dialokasikan oleh alokator halaman normal berada di wilayah ini. 2. Wilayah yang tidak dikhususkan sisanya dari ruang alamat yang dicadangkan untuk kernel ini tidak digunakan untuk tujuan tertentu. Entry tabel halaman di wilayah ini dapat dimodifikasi oleh kernel untuk menunjuk area memori lain. Eksekusi dan pemuatan program user. Eksekusi program pengguna oleh kernel Linux dipicu oleh panggilan ke panggilan system X. Panggilan X ini memerintahkan kernel untuk menjalankan program baru dalam proses saat ini, sepenuhnya menggantikan konteks eksekusi saat ini dengan konteks awal program baru. Tidak ada rutin tunggal di Linux untuk memuat program baru, sebaliknya Linux memelihara tabel fungsi pemuat yang mungkin dan memberikan kesempatan kepada setiap fungsi tersebut untuk mencoba memuat berkas yang diberikan saat panggilan sistem X dilakukan. Alasan awal untuk tabel pemuat ini adalah bahwa antara rilis kernel 1.0 dan 1.2, format standar untuk berkas biner Linux diubah. Pemetaan program ke memori. Pertama, di bawah sistem operasi Linux, pemuat biner tidak memuat berkas biner ke dalam memori fisik. Sebaliknya, halaman-halaman berkas biner dipetakan ke dalam wilayah memori virtual. Hanya ketika program mencoba mengakses halaman tertentu, kesalahan halaman atau page fault akan mengakibatkan pemuatan halaman tersebut ke dalam memori fisik menggunakan pemuatan halaman sesuai permintaan atau demand paging. Kedua, di luar wilayah berukuran tetap ini terdapat wilayah berukuran variabel yang dapat diperluas oleh program sesuai kebutuhan untuk menyimpan data yang dialokasikan pada saat runtime. Setiap proses memiliki penunjuk BRK yang menunjukkan ke batas saat ini dari wilayah data ini, dan proses dapat memperluas atau memperkecil wilayah BRK mereka dengan satu panggilan sistem. Pengikatan statis dan dinamis. Pertama, setelah program dimuat dan mulai dijalankan, semua konten yang diperlukan dari berkas biner telah dimuat ke dalam ruang alamat virtual proses. Namun, kebanyakan program juga perlu menjalankan fungsi dari perpustakaan sistem, dan fungsi-fungsi perpustakaan ini juga harus dimuat. Dalam kasus paling sederhana, fungsi-fungsi perpustakaan yang diperlukan disematkan langsung ke dalam berkas biner eksekusi program. Kedua, Linux mengimplementasikan pengikatan dinamis dalam mode pengguna melalui perpustakaan pengikat khusus. Setiap program diikat secara dinamis mengandung fungsi statis kecil yang dipanggil saat program dimulai. Fungsi statis ini hanya memetakan perpustakaan pengikat ke memori dan menjalankan kode yang tergandung dalam fungsi tersebut. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.